Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail ma amila benu adama yawman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a alal ard fatibu biha nafsan. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadarat al afadil, poro alim, poro kiai, ibu-ibu nyai, berbagai tokoh masyarakat, baik yang ada di studio, ada Pak Haji Kuswaji, Pak Rifai, Pak Haji Miarso, Pak Yanto, Pak Soleh, sampai dengan Abah Haji Saman, Pak Haji Mansur, Pak Haji Arjo, ada rekan-rekan dari Bunga, ada dari Indro, keluarga besar Al-Muna dari RW 4 ya, Indro, Qasidah yang barusan dibentuk tapi sudah luar biasa. Ibu-ibu sekalian, ada Bu Satuni, Bu Susilawati, Bu Pujiano enggak ya? Dan kawan-kawan, para pendengar acara Mutiara Fajar yang lagi beraktivitas dimanapun berada, insya Allah Bapak Ibu sekalian adalah insan-insan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, adalah manusia-manusia yang insya Allah mulia, sukses, bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga Bapak Ibu sekalian betul-betul merasakan hasilnya, mulai dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Orang-orang yang sudah mengawali harinya dengan bersyukur kepada Allah, ketika kita sekalian dibangunkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, di acara yang mulia, majelis zikrullah, majelis sholawatan, majelis pengajian, insya Allah orang-orang seperti itu termasuk raja dunia. Orang yang bangun tidur hatinya tetap beriman kepada Allah, awake sehat dan ada yang dimakan pada hari itu, maka dialah sesungguhnya raja yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka Bapak Ibu sekalian adalah insan-insan yang bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu iki jempolan, jamaah subuh diutamakan,
tandane disayang pangeran, donya akhirat kebak kemuliaan. Al-Munah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkillahi. Subuhan ayo subuhan sing nglakoni atine tenang. Subuhan ayo subuhan sing nglakoni uripe gampang. Sapa wae sregep subuhan disayang karo pangeran, donya akhirat kebak kemuliaan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkillahi. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat. Pengen sehat ayo sholawat, pengen haji ayo sholawat, enak dunya akhirat sregep sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkillahi. Khairul bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nadrat ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah
nadrata ilayya ma anta illa kanzul atiyya ma anta illa kanzul atiyya salatur rabbi alaika hibbi salatur rabbi alaika hibbi madama qalbi بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز عتيا خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز عتيا ما أنت إلا kanzul atiyya ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum ahajja baitallah wa zurin nabi ma'akum ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum ahajja baitallah wa zurin nabi ma'akum ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum ahajja baitallah wa zurin nabi ma'akum ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum ahajja baitallah wa zurin nabi ma'akum ya musyakil hadi min qalbi busyrakum qad laha nuran zain wa dha'a aynakum ya musyakil hadi min qalbi busyrakum qad laha nuran zain wa dha'a aynakum ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum أجاجب للدواء وأزور النبي معكم ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum ahajja baitallah azurin nabi ma'akum sallu ala nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dalam setahun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 14
bulan yang dimuliakan selain tentu bulan suci Ramadan. Yang pertama bulan Rajab ya, peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua bulan Selo, gencatan senjata. Yang ketiga bulan Zulhijjah. Insya Allah dalam beberapa hari lagi akan kita masuki. Dan yang keempat bulan Muharram. Bersyukurlah kita sekalian yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Saudara-saudara kita yang dimuliakan oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, saat ini sudah banyak yang berada di Madinatul Munawwarah, sudah banyak yang berada di Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan semuanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lancar kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan haji mabrur. Dan kita sekalian Bapak Ibu para pendengar, mudah-mudahan jangan diwafatkan oleh Allah sebelum dapat beribadah baik dalam bentuk haji maupun umroh ke Makkah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila Rasulillah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bapak Ibu sekalian pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, kita diajari oleh Allah, kita diingatkan oleh Allah melalui surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang luar biasa banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah, sembelihlah binatang dalam bentuk apapun sebagai bentuk pengabdian dan ketaatanmu kepada Allah. Innasya ni'akahwal abtar. Kalau ada di antara orang-orang yang membencimu, maka dialah yang terputus dari rahmat Allah. Orang-orang yang tidak mau sholat kepada Allah, orang-orang yang tidak sadar terhadap anugerah Allah yang luar biasa, kemudian tetap bakhil, tetap pelit, maka orang-orang seperti itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia Dzulhijjah, di bulan haji ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ma'amila benu adama yauman nahri amalan. Tidaklah pada hari nahr orang-orang yang beramal suatu perbuatan, suatu amal ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam, yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan memotong hewan korban. Innahu layati yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama layaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'a alal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya binatang-binatang itu, hewan korban itu pada hari kiamat akan datang lengkap dengan tanduknya,
dengan bulu rambutnya, dengan darahnya, dan darah itu sudah sampai ke pangkuan Allah, sudah mendapatkan ridho Allah sebelum tetesan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sekalian dianjurkan oleh Allah di hari yang sangat mulia ini memotong hewan korban. Karena hewan korban itu nanti akan membantu kita pada hari kiamat, akan datang mengunjungi kita sekalian. Dan darah korban yang kita potong itu sebelum jatuh ke tanah, maka sudah menghadirkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kita sekalian, manusia ini membutuhkan kalori. Manusia seperti kita sekalian ini butuh tenaga, butuh energi, butuh protein. Tubuh kita ini supaya kuat, maka perlu makan daging. Paling tidak setiap hari itu kurang lebih 1,8 atau 1,5 on. Jadi dalam 1 tahun itu kalau dihitung, tubuh kita ini butuh 125-an kilogram yang kita makan. Ketika kita mendapatkan protein yang bagus seperti itu, maka insya Allah tubuh kita sehat. Kita tidak gampang lemes. Makanya kadang-kadang teman-teman itu kalau melihat ada kawannya yang lemes, disarankan golek sate, ya. Ono sing sate kuda gila, ono sing sate sapi, ya, sate kambing. Dan banyak yang mengatakan kenapa orang-orang Timur Tengah itu kok kuat-kuat, awake gede-gede. Kalau makan sate itu nggak hitungan sujen, berapa ekor kambing gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak semua warga masyarakat dapat menikmati daging. Tidak semua warga masyarakat setiap minggu, apalagi setiap hari, dapat mengonsumsi daging. Masih banyak saudara-saudara di tengah-tengah kita, mungkin yang dekat dengan kita, mungkin yang agak jauh di luar Jawa, mungkin yang lebih jauh lagi di luar negara kita, bahkan ada yang lebih jauh lagi di luar benua kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, harapan Allah supaya kita sekalian yang antara satu dengan yang lain itu bersaudara. Kana nas ummatan wahida, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sekalian ini bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Ketika kita masuk dalam konteks itu, maka rasanya kita sekalian ini dianggap belum beriman kepada Allah sebelum kita mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsika. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melihat saudara-saudara kita itu adalah bagian dari diri kita. Belum kebutuhan kalorinya. Setiap manusia itu butuh kalori setiap hari. Kalau laki-laki itu 2.500, kalau perempuan itu kurang lebih 2.000. Itu bisa disuplai dengan makan nasi, beras. Setiap hari kita membutuhkan beras 1,5
on. Jadi kalau dihitung 1 tahun itu kurang lebih 54. Iku sing mangane normal. Lalik mangane tumpeng siji entek wong telu. Wah, itu bisa. Wonten Pak Qasim. Ono. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya kalau yang seperti itu setiap tahun itu rata-rata antara 75 sampai 100 kilogram. Kita diajari oleh Allah, diajari oleh Rasulullah agar mengeluarkan zakat kurang lebih 3 kilogram. Masya Allah. Bagi orang-orang yang kepingin tambah berkembang harta bendanya, karena orang-orang yang sodakoh, orang-orang yang mengeluarkan zakat, itu yang pertama, tazidhum fi amwalihim, harta bendanya akan semakin banyak. Ibarat sumur, sumbernya bukan hanya satu. Begitu bersodakoh akan keluar sumber yang lain. Begitu bersodakoh akan keluar sumber yang lain. Begitu bersodakoh akan keluar sumber yang lain. Panjenengan kalau mengikuti saya pas mengisi pengajian, itu kan hampir setiap kali ngaji saya bawa lempar-lemparan, betul ya? Ada yang dalam bentuk jilbab, ada yang dalam bentuk handuk, ada yang dalam bentuk alat cuci, ya, ada yang kadang-kadang roti, ada yang kadang-kadang sarung, ada yang dalam bentuk uang. Biasanya dibantu oleh Mbak Enda Wirastuti yang dari Drio itu. Kadang-kadang ya awak dhewe ngaji saulan ping 80 ngono ya bantu pindo. Saya siapkan itu. Bapak Ibu sekalian, semuanya saya pengen hanya rekan-rekan itu supaya happy dalam kegiatan mengabdi kepada Allah. Ya, tadi malam saya di Perning, ya, di sana juga seperti biasanya. Alhamdulillah. Tadi itu ndak tahu ada tamu moro-moro teko, ya, moro-moro teko, wis nggawa panganan, ono panggang ayam, oh tiba teko menganti ya. Mari ngono ijik ngekei bungkusan. Sampean gak toh? Lah sampean gak sedekah. Wong innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu aqrdan hasana yudha'afu lahum ma naqasa min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Jadi Allah itu sayang kepada kita sekalian. Awakmu iku lho wis ngentekno dagingku, awakmu lho wis ngentekno iwakku, awakmu lho wis ngentekno terongku. Udah berapa ton yang masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu sekalian ini ya. Ya kalau Pak Soleh itu umur wis 50, ya berarti 126 ping 50, ya itu sudah ketemu kurang lebih 6 ton daging tok itu ya. Loh, mek dikongkon memotong hewan korban seekor kambing yang kira-kira kalau dikeluarkan dagingnya antara 20 sampai 25 kilogram, padahal sing wis dipangan iku pirang-pirang ton. Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita sekalian. Melalui syariat kurban ini insya Allah semuanya sehat, nggak ada yang tubuhnya lemes, nggak ada yang kepalanya pusing karena kekurangan protein, ya. Ya ono siji loro pusing sing dompete tipis. Lah lek kepengin tebel ya harus banyak berinfak, bersedekah kepada sesamanya. Insya Allah semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang salah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang pertama tazidhum fi amwalihim, dunyane tambah akeh. Yang kedua dawaun lil marad, awake tambah sehat.
Yang ketiga, yarfa'ullahu anhumul bala, selamat yo gak kemalingan, yo gak keterampokan, yo ora sampai kebakaran, yo ora sampai disatroni uang lan yo liyane. Kenapa? Karena dijaga oleh Gusti Allah melalui sodakoh demi sodakoh yang kita keluarkan. Ini di dunia sudah dikasih dunia ini tambah ke awake sehat selamat lo yo, soge sehat selamat. Iki sing pokok-pokok. Lah gaya apa soge lek gak selamat? Gaya apa soge lek awake engkrik-engkriken. Lah, jadi tiga-tiganya udah diberikan oleh Allah. Lah nanti di akhirat yamurruna ala siratikal barkil khatifi wa yudkhilkallahumul jannah bila hisabin wala adabin. Orang itu akan ngeri sekali ketika berhadapan dengan siratal mustaqim. Sementara ini kan belum pernah kita membayangkan betapa mengerikan siratal mustaqim yang kecilnya hanya sebesar rambut di belah 7, tajamnya 1000 kali ketajaman pedang, jaraknya 15 juta tahun perjalanan, di bawahnya api neraka yang menjilat-jilat. Masya Allah. Ketika Bapak Ibu sekalian pernah memotong hewan korban, apalagi saudara-saudara kita yang berangkat ke Makkah, itu saya anjurkan, pokoknya nduk Mekah gua awakmu motong hewan korban ya. Itu kan ayatnya ada, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dengan hewan ternak yang dianugerahkan oleh Allah, potongan sebagian makan dan sebagian disodakokan. Kalau di sana biasanya daging-dagingnya itu dikemas kemudian dikirim ke negara-negara miskin di benua Afrika. Itu banyak orang-orang yang makan dagingnya dalam 1 bulan bisa kehitung. Nah biasanya wong-wong sing koyo ngono kuwi gak ono selamatan blas sak ulan, ya gak mangan daging belas. Biasanya sing belih ayam, sing belih kambing, yang beli daging itu kan ya wong-wong sing pas slametan, lek mangan sehari-hari saeneke. Nah sekarang tidak boleh ya, karena butuh tubuh kita ini butuh protein selain kalori, maka harus kita jaga keseimbangannya. Kecuali atas saran dokter sudah tidak boleh, Pak Rohim tidak boleh terlalu banyak makan daging ya. Maka Pak Rohim harus jarang-jarang makan daging ya, mangan terong sing akeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah dalam bentuk memotong hewan korban, insya Allah orang itu akan dibahagiakan oleh Allah fitini wad dunya wal akhirah. Yang dipotong yang paling bagus itu hewan korban yang berupa kambing. Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah diganti dengan seekor kibas dari sorga. Tapi andai kata tidak seekor kambing, misalnya onta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang, tapi yo goleko sapine sing lemu, nggak sapine kuru mau tumpai wong 7 ya. Jadi dalam satu riwayat ketika nanti melintasi Siratal Mustaqim, sampai nanti naik kendaraan berupa hewan kurban yang panjenengan potong ya. Kalau saya ini kambing sudah sering ya, di ABR itu oleh Pak Miarso disarankan urunan onto. Jadi onto, onto gak ono sapi ya, sapi seekor sapi untuk 7 orang. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang utama itu bukan
hewan yang dipotong. Yang utama itu niat kita. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah takwanya, patuh kepada perintah Allah ini. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, itu menyampaikan kalau tidak kuat dengan kambing, yo ayam. Lek gak kuat tuku ayam, ya tuku daging ayam. Jadi rohnya itu yang penting, kita membantu saudara kita yang selama ini sesungguhnya butuh protein, tapi karena kondisi ekonominya tidak pernah makan daging. Lalap biasanya keropok, rodok mundak saide tahu, tempe, apa? Kakong, jagung dah. Oh kangkung ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka panjenengan dianjurkan ya oleh Sayyidina Abbas supaya memotong seekor ayam jago ya. Nah kalau misalnya kambing ya, kambing yang umurnya sudah 1 tahun. Kalau sapi yang sudah 2 tahun. Kalau onta itu yang usianya sudah 5 tahun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, man kharaja mim baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bikulli khutwatin asyru hasanatin wa muhiyya anhu asyru sayyiatin wa rafa'alahu asyru darajatin wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan wa idza naqada thamanaha kana lahu bikulli dirhamin sab'u mi'ati hasanatin wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu dzabhaha istaghfara lahu kullu khalqin mimawdiha ilal ardi sabi'ah wa idah korok wa idah roko tamaha khalaqallahu bikulli qatratin min dammiha asratan minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saking istimewanya ya, ketika Bapak Ibu sekalian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa keluar dari rumah membeli hewan korban, maka 1, setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan, menghapuskan 10 kejelekan, dan menaikkan 10 derajat kemuliaan di mata Allah. Yang kedua, ketika melakukan transaksi nyang-nyangan, iki umur pirang tahun, iki regane piro, iki diramut nduk endi lan liyane, maka semua ucapannya itu dianggap bertasbih kepada Allah. Padahal tasbih itu salah satu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul kalami ilallah arbaun. Tasbih itu salah satunya, selain tahmid, takbir, tahlil, hauqol. Yang ketiga, nilai uang yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya panjenengan memotong seekor kambing 3 juta, maka itu dilipat gandakan 70 kali. Berarti telu ping 70, 270 juta. Padahal bondone mek 3 juta. Lalu kasampean memotong seekor sapi yang harganya 40 juta, berarti 40 kali 70, 2.800 juta dikembalikan oleh Allah kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika hewan korban itu dipotong, maka setiap makhluk di muka bumi memintakan ampun kepada orang yang berkorban itu. Setiap makhluk
yang ada di muka bumi, sampai nisok ngitung berapa miliar makhluk ciptaan Allah. Yang di darat saja bingung awakmu hitung, apalagi yang di laut. Dan semua makhluk itu memintakan ampun kepada kita sekalian yang memotong hewan korban. Yang kelima, yang terakhir, dan setiap tetes darah yang jatuh, maka Allah menciptakan 10 malaikat yang selalu memohonkan ampunan kepada kita sekalian sampai pada hari kiamat. Kalau yang minta ampun itu kita, baina qabulun waraddiha. Tapi kalau yang memintakan ampun itu malaikat, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Malaikat itu tidak punya pamrih apa-apa. Malaikat itu makhluk yang patuh sepenuhnya apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, Allah sesudah menciptakan 10 malaikat, ya, setiap tetes, lalu tetes itu 100, berarti 1000 malaikat. Kalau sampai ngitung netes itu pirang atus, ya. Kalau sampai netes itu 200, berarti 2000 malaikat memintakan ampun kepada panjenengan mulai saat itu sampai nanti pada hari kiamat. Otomatis panjenengan insya Allah bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, saat ini masih di tanggal 24, ya, 23 bulan Selo. Iya, ya, kurang lebih itulah, kurang lebih itu, ya. Sebentar lagi nanti akan masuk bulan Zulhijjah. Itu dipotong tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu melewatkan bulan Zulhijjah, riyoyo besar di tahun ini. Kenapa? Karena itu momen terbaik, amal yang sangat dicintai oleh Allah pada hari itu adalah memotong hewan korban. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang tidak mampu, maka jangan memotong seekor kambing, tapi memotong seekor ayam. Kalau tidak mampu juga seekor ayam, tukuo daging nok nggone pasar. Lek kuat 1 kilo, gak kuat 1 kilo, setengah kilo, gak kuat setengah kilo, 3 on. Rohnya sampean bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah sampean tidak mungkin semakin melarat, ya. Sampean semuanya akan semakin sogeh. Dan jangan lupa bahwa duit itu bukan duite Riko. Duit iku duite Gusti Allah. Sapine sampean iku duduk sapine Riko. Iku sapine Gusti Allah. Nah, Allah memerintahkan kita sekalian, wa atuhum mimma lillah alladzi atakum. Tasarrufkan dunyane Allah untuk ibadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika dikasih oleh Allah rizki, maka yang terpikir di dalam benak ini, ojo badokan tok, ojo sandangan tok, tapi yang terpikir adalah ini untuk ibadah. Mergo awakmu diuripno iku endah, gak dikongkon ngelayap tok, ya. Gak dikongkon gawe apa kaya India iku TikTok tok, ya. Dikei HP ku tujuan yang pertama untuk sarana ibadah. Jadwal ngaji no radio dinopo, jadwal ngaji no pondok dinopo, awakmu arepe mantu dinopo. Lah iku aja kok digawe TikTokan tok.
inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi mulai saiki mindsetnya, berpikirnya itu diubah oleh panganan ya, oleh apa mungkin duit, oleh iki diangen-angen iki digunakno kanggo ngibadah. Aku oleh berkat ya ngono ya, mergo wis mari mangan nggone sing digawe mangke wareg iki dikekno rondi ya biasane tak terno nuk pondok, tak kekno sapa maneh sing senengane gedang iku ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita sekalian diperintah oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya almuna lek solawatan nggak usah mikir nggak disangoni apa ora, amplope isine piro ora penting, mergo rezeki ku urusane Gusti Allah. Nahnu narzukuka wal akibatul lit taqwa. Bagi orang-orang yang takwanya kepada Allah itu bagus, ibadahnya rajin, maka urusan kebutuhan kita akan di backup oleh Gusti Allah. Donya brono iku titipan, mula aja duwe rasa eman. Sing nang kuburan padha tangisan, anak putune rebutan warisan, anak putune rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna abi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Wong sugih sedekahe kurang, yen wis mati dikrokoti garangan. Senajan miskin amale gede, yen wis mati penak-penake. Saben dina disuguhi sate. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna abi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bejo banget wong seneng sedekah, disayangi karo Gusti Allah. Ana donya gak kurang pondo, nang akhirat mlebu swarga. Sok nang akhirat ahli swarga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli
lil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita dikasih oleh Allah dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rizki, dalam bentuk keluarga, maka berpikirlah itu adalah bagian dari wasilah Allah, cara Allah untuk menguji kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dikasih sehat, digunakan untuk beribadah. Ya ini ada teman-teman dari Surabaya, sampean jauh-jauh dari Surabaya mengikuti acara kayak gini, iku kira-kira tambah sehat apa tambah lemberken? Tambah sehat. Rekan-rekan dari Sumengko, Wringin Anom, iki kowidul ngono lho. Oh waduh, neraka jahanam sik ngowidul terus. Ya, beliau setiap acara di radio datang ya, di pondok datang. Tadi malam saya lihat juga datang ke Perning ya. Sekarang datang lagi. Kenapa? Karena matur nuwun dikasih oleh Allah, dimanfaatkan untuk silaturahim, dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh Gusti Allah. Ketika kita sekalian bisa silaturahim, iso guyu-guyu, persoalan yang ada di rumah lupa, senajan kok eling maneh ya, silaturahim. Ya kayak bolo-bolo ini pas dino Minggu sepedaan ya, butuhe silaturahim, ngelaksanakno perintah Allah lan Rasule. Nduk kono iso guyu ya, iso saling cerita, pengalaman dan lain sebagainya. Ketika bisa tertawa di tempat itu, maka hormon endorfin tumbuh. Wong-wong sing kena stroke ya, wong-wong sing kadang-kadang gagal ginjal lan liyane, iku mono termasuk orang-orang sing males silaturahim. Lek ono masalah apa-apa dipikir dhewe, kate bojone ndelok blenger dipendeli pisan. Dadi akhirnya ya kena stroke lah. Lek iso silaturahim koyo ngene, ngajine oleh ganjaran, silaturahim oleh ganjaran, apa maneh nek sing nggawa panganan, masyaallah. Sedekah sampean niku mbalike berlipat ganda. Dimik diombe karo sing kosidahan, dipangan karo jamaah, oleh Allah diubah menjadi darah mengalir ke seluruh organ tubuh. Matane gendelo Al-Quran ganjaran, kupinge ge ngrungokno kebaikan ganjaran, lisane digawe membaca tasbih, sholawat lan liyane ganjaran. Padahal sedekah mek pengaji kurang luwe 3.000. Lento piro segandergo lento ya? Lah iya, lento sakmono dipangan wong sak pirang-pirang nek nggone pengajian, alhamdulillah. Nah, Allah itu menyampaikan kepada kita sekalian, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah mengatakan beriman kepada Allah, kemudian dibiarkan tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallaha alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi semuanya itu ujian. Makanya panjenengan mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau pengen supaya oleh Allah dikasih anak, berpuluh-puluh tahun nangis kepada Allah, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Baru dikasih oleh Allah ketika usianya 86 tahun. Seorang bapak yang merindukan hadirnya anak. Begitu anaknya lahir, ijik cilik, ora ditinggali apa-apa, diperintah karo Gusti Allah, Ibrahim
sana tablik ke Babilonia. Jaraknya itu kurang lebih 1000 kilo 19. Gak ono ojek, gak ono pesawat, satu-satunya kendaraan hanya unta. Padahal Ibrahim gak gablek opo-opo. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ibrahim meninggalkan putra putrinya. Ibrahim meninggalkan istrinya Dewi Hajar sendirian tanpa ada bekal yang cukup. Beliau hanya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Gak mikir dheweke padahal njaluk anak pirang-pirang puluh tahun. Begitu dikasih oleh Allah anak yang lucu, Ismail alaihissalam, diperintah oleh Allah, tinggalkan anakmu Ibrahim, tinggalkan bojomu Ibrahim tanpa bekal. Sampai diceritakan ketika Dewi Hajar kehabisan air susu karena tidak ada asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, Ismail nangis, Dewi Hajar naik ke bukit Sofa. Barangkali ada sumber mata air, ternyata nggak ada, lari menuju ke Bukit Marwah. Padahal jaraknya itu kurang lebih 426 meter, hampir setengah kilo. Nunggu Marwah gak ono, nang Sofa maneh, nang Sofa gak ono, nang Marwah maneh. Sampai ping pitu mendengar tangisan Ismail alaihissalam, ternyata Allah memberikan hadiah berupa munculnya sumber mata air yang pH-nya nomor 1 di seluruh dunia, namanya air Zam-Zam. Nah, orang itu kalau mau berusaha pasti akan mendapatkan hasil. Perkara hasileku spontan saat itu, opo ditunda engko, opo ditunda sampai diberikan kepada anaknya, wallahu a'lam. In aksantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Ibrahim melakukan itu. Begitu Ibrahim pulang, anaknya sudah gede, sudah mulai remaja. Diperintah oleh Allah, Ibrahim sembelin anakmu, coba ya. Tapi karena Ibrahim itu imannya kuat, yang ada di dalam hatinya itu hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang-orang yang beriman itu pasti yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak akan pernah menghendaki celaka kita, kesulitan kita. Yang dikehendaki oleh Allah adalah kebaikannya. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Oleh Ibrahim dilaksanakan. Bahkan ketika kita sekalian disuruh memotong hewan korban seekor ya, Nabi Ibrahim itu yang dipotong berapa? 1000 ekor kambing, 300 sapi, dan 100 onta. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim diganti oleh Allah dengan sembelian dari surga, dan doa-doa Ibrahim semuanya dikabulkan oleh Allah. Anak keturunannya semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Anak keturunan Ibrahim semuanya menjadi manusia-manusia yang mulia, menjadi para rasul ya. Mulai Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan nabi-nabi yang lain, semuanya adalah anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mumpung ketemu dengan bulan Zulhijjah, kita tidak tahu tahun yang akan datang ije urip opo ora, tapi lek panjenengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah panjenengan sekalian dikasih oleh Allah sehat walafiat, dikasih oleh Allah panjang umur, dikasih oleh Allah semuanya akan memiliki harta yang melimpah,
hidup yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dimudahkan oleh Allah dapat pergi ke Makkah, Madinah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma sahhil lana ziyarata Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah marratan ba'da marratin karotan ba'da karotin mal ahlana wa waladana wa ikhwanina salimin ghanimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.